Adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kak Nela juga Kak Eriko. Hari ini kita bersukacita nggak Kak? Bersukacita lah, Kak Nela juga bersukacita. Meskipun kita masih belum bisa ketemu ya. Karena Kak Nela merasa bahwa Tuhan itu begitu sayang banget sama Kak Nela. Kak Eriko juga merasa gitu nggak? Ya. Sangat merasa katanya Tuhan begitu menyayangi kita. Contohnya nih hari ini kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah juga kan, adik-adik bisa bangun pagi, bisa persiapan untuk mengikuti ibadah. Kita lihat yuk di luar itu udaranya lagi cerah nggak ya? Kalau pagi gini ada apa Kak yang bersinar ya? Lampu kah? Oh matahari. Kalau pagi hari ada matahari. Ayo kita sama-sama memujikan lagu Matahari bersinar terang. Oke, siap ya? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, ternyata yang seneng bukan cuman kita ya Kak, tapi ada burung-burung berkicau, sinar matahari bersinar cerah, juga ada bunga-bunga yang harum semerbak. Kenapa? Karena semuanya tentu sama bersyukurnya kayak kita ya, karena merasa bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Oke adik-adik, sekarang Kak Nela mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, segala berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami, baik itu berupa berkat kesehatan. Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami selama 1 minggu kemarin, hingga hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami siap untuk melakukan ibadah kami. Tuhan jaga sertai setiap kami, hanya di dalam perlindungan-Mu kami menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kira-kira kalau tadi Kak Nela bilang yang bahagia bukan cuma kita Kak. Ada burung-burung, ada bunga-bunga, matahari juga bersinar cerah. Berarti Tuhan itu sayangnya sama saya tok, sama Kak Eriko tok, atau sama anak-anak sekolah minggu, atau sama semua ya? Wah, yakin Kakak? Adik-adik juga yakin kan di rumah kalau Tuhan Yesus itu sayang sama semua? Yakin? Oke, kalau kita yakin kita mau nyanyiin lagu Yesus sayang semua. Ayo Kak. Yesus sayang semua, semua,
semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa, Pak? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa aja sekali lagi. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Bagiannya ya kita jadi anak Tuhan itu, Kak, karena kita selalu disayang sama Tuhan. Tuhan itu sayangnya nggak pilih-pilih. Nah, adik-adik juga harus begitu. Kalau sayang, boleh nggak Kak pilih-pilih, Kak? Tidak boleh. Nggak boleh. Sayangnya harus sama Semuanya. semua. Semua itu termasuk teman, orang nggak dikenal. Termasuk teman orang nggak dikenal harus sayang juga ya. Maksudnya sayang, kalian harus juga mau berbuat baik, memperhatikan semua orang, nggak pilih-pilih teman, mau main juga dengan siapa aja. Oke, kita mau kan jadi anak Tuhan yang baik? Nah, kita menyadari ya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Kak Enrico juga kan? Adik-adik juga kan? Oke, kita mau ngajak nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik yakin kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sayang pada kita. Karena itu bukan cuma omong kosong, tapi semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik menyiapkan diri dengan sikap yang baik, duduk yang manis, persiapkan semua pikiran kita, telinga kita, hati kita, mata kita untuk tertuju pada firman Tuhan. Oke, semuanya siap ya? Kita mendengarkan firman Tuhan.
Salam, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kalian sehat semua? Nah, Ibu harap kalian sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi tadi kita kan sudah bersama-sama dengan Kak Nela memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dengan penuh sukacita semuanya. Kita gembira. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang cerah ini. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Buka hati, pikiran, dan telinga kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ya Dek, di sini Bu Nari mau tanya, apakah kalian pernah mendengar tentang surga dan neraka? Pasti pernah dengar kan? Bahkan mungkin sudah sering. Bagi anak-anak yang sering mengikuti ibadah, pasti sering mendengarkan kata surga maupun neraka. Kak, surga itu kayak apa? Surga itu tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman. Di sana penuh kedamaian. Di surga itu ada puji-pujian. Di surga itu tidak ada tangisan, tidak ada pertengkaran. Di sana ada kenyamanan. Senang, sukacita pokoknya tinggal di surga. Terus bagaimana dengan neraka? Wow, neraka itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Tempat yang sangat menyedihkan. Neraka, wah, di sana hanya ada api yang membara, terus berkobar. Wow, menakutkan sekali. Orang-orang yang ada di dalamnya tentu merasa kepanasan. Di sana hanya ada tangisan, gertak gigi. Menakutkan sekali. Ada banyak jeritan minta tolong. Tapi siapa yang menolong? Tidak ada. Maka dari itu adik-adik, banyak orang yang ingin selamat, ingin masuk ke surga. Banyak cara yang mereka lakukan. Ada yang banyak melakukan amal kebaikan, banyak berbuat baik, banyak menolong orang, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, rajin memuji Tuhan. Tapi apakah semuanya itu bisa menjamin orang tersebut masuk dalam kerajaan surga atau selamat di surga? Nah, untuk itu mari adik-adik, untuk tahu jawabannya, yuk kita dengarkan tayangan video berikut ini. Oke? Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali.
Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar atau melihat tayangan video tentang Nikodemus, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan apa, adik-adik? Wah, setiap orang yang ingin melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Wow, bagaimana reaksinya si Nikodemus? Bagaimana Yesus? Masa orang yang sudah dewasa ini harus masuk ke dalam rahim ibunya lagi? Gak mungkin lah. Nah, Tuhan Yesus tersenyum. Ya, Nikodemus, maksudnya dilahirkan kembali, bukan dilahirkan secara jasmani ini. Ya memang gak mungkin. Terus bagaimana adik-adik? Ternyata untuk dilahirkan kembali itu maksudnya orang itu dibaptis. Kalau orang dibaptis, dia berarti sudah apa? Sudah dilahirkan kembali. Tapi apa hanya baptis saja langsung? Tidak adik-adik. Dibaptis syaratnya masih ada. Orang yang dibaptis itu harus mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, barulah dia benar-benar menjadi warga kerajaan Allah. Dia menjadi anak-anak Allah. Saat dia dibaptis oleh Bapak Pendeta atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saat itulah Roh Allah itu diam di dalam hati kita. Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Roh Allah itu akan memimpin hidup kita ke jalan yang benar. Kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kalau Tuhan saja, Tuhan Yesus sudah rela meninggalkan kerajaannya, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita, menebus dosa kita. Sekarang
kita yang sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita yang sudah dilahirkan kembali, dan kita menjadi anak-anak Allah. Apa balasan kita terhadap kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita, yang harusnya kita ada di api neraka, tapi Tuhan dengan penuh kasih membawa kita kembali ke dalam kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa balasan kita? Balasan kita tentunya apa? Dengan rasa syukur kita apa? Kita taat pada firman-Nya. Kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan taat pada firman-Nya, dengan rajin berdoa, kita rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, dan kita berbuat baik kepada sesama kita. Taat pada mama papa, taat pada guru, jadi anak yang dengar-dengaran, tidak nakal lagi, tidak suka nangisan. Itu anak yang jempol, anak-anak Allah. Oke? Nah, adik-adik, saat ini adik-adik sudah menjadi anak-anak Allah, sudah dilahirkan kembali. Tapi coba tanya, apakah benar aku ini sudah dilahirkan kembali? Apa benar aku ini sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah? Tanya, syaratnya untuk menjadi anak Allah tadi harus dibaptis. Coba kalian tanya sama mama papa. Ma, pa, aku sudah dibaptis apa belum? Nah, kalau belum, ayo minta sama mama, minta sama papa. Ayo pa, ayo ma, aku daftarkan supaya aku segera dibaptis, supaya aku menjadi anak-anak Allah. Oke? Nah, untuk menjadi anak Allah, tentu kita akan menjadi anak yang taat, setia, seperti Allah, seperti Yesus yang taat. Oke? Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Nah, sekarang waktunya kita akan bersama-sama untuk membaca Alkitab kita, yaitu membaca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16a. Ayo, coba mama-mama dibantu anak-anaknya atau adik-adiknya untuk membuka Alkitab. Yuk, ayat hafalannya kali ini Yohanes 3 ayat 16a. Oke, sudah ketemu adik-adik? Yuk, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di sini. Ulang lagi ya. Yuk kita baca ulang. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Nah, untuk menghafal nanti bersama mama ya. Setelah ibadah ini bersama mama, hafalkan ya ayat hafalannya. Oke. Adik-adik, ya, sekarang kita akhiri ibadah ini. Kita akhiri dengan berdoa ya. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Oke, ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami anak-anak-Mu.
Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Sekarang kami menjadi anak-anak-mu, dan biarlah roh-Mu yang akan membimbing kami untuk selalu taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ketemu lagi sama Kak Novi. Jadi tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Saatnya sekarang kita akan melakukan aktivitas. Untuk kelas kecil, Kak Novi sudah siapkan. Yang pertama, adik-adik harus siapkan nih ya, Kak Novi. Bolpen, cutter, gunting, pensil warna atau krayon. Kalau ini punya krayon, jadi ada kalau punya pensil warna boleh, mau krayon juga nggak apa-apa, ya. Apa yang ada di rumah. Setelah itu apa ya? Alat yang sudah Kak Novi siapkan, aktivitasnya apa ya? Nih, Kak Novi punya gambar. Jadi Kak Novi kirim ya gambarnya ya di kelas grup masing-masing. Nih gambar Tuhan Yesus. Di sini ada tulisannya, Yesus cinta aku. Aku itu siapa? Adik-adik di rumah. Ini ya gambar yang kedua, ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau adik-adik laki-laki yang digunting, laki-laki ya yang digunting. Habis itu kalau adik-adik anak perempuan yang digunting yang perempuan ya. Oke. Setelah itu dua gambar ini diwarnai. Terserah mau warna apa, bebas adik-adik yang milih. Yang penting bagus hasil warnanya. Oke. Sesudah itu nih Kak Novi sudah mewarnai. Hasilnya seperti ini. Teng 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 teng. Ya. Bagus kan? Ya. Kalau gitu Kak Novi coba pilih anak perempuan. Nah, coba ini Kak Novi di sini ditulisin namanya Nia. Nah, di sini ditulisin Nia pakai bolpen. Jadi kelihatan. Namaku Nia Kak Novi. Oke, tulis namanya Nia. Namaku Jian Kak Novi, tulis namanya Jian. Namaku siapa lagi ya? Sari, tulis Sari. Kalau laki-laki nih, tulis juga. Namaku Dani Kak Novi, tulis namanya Dani di sini. Namaku Bagas Kak Novi, tulis namanya Bagas. Sesudah itu ini ada harus putus-putus. Nah, di tengah-tengah ini suruh mama sama papa potong garisin kecil aja, gak usah banyak-banyak. Mana ini Kak Novi sudah potong dikit ya. Kak Novi potong dikit pakai cutter tadi ya, pakai ini ya yang Kak Novi udah siapkan cutter ya, sudah Kak Novi siapkan. Sekarang kalau Kak Novi adik-adik perempuan, yuk kita masukin dulu deh ya ke lubangnya. Sebentar ya. Nih ya, dimasukin gambarnya yang perempuan. Oke Nia. Jadilah Nia. Sebentar. Bentar ya. Aduh dulu, kok kayak gini kok jatuh-jatuh. Ya, jadilah Nia. Ya ini. Oke, sudah ya. Jadilah Yesus cinta Nia. Nianya dipeluk sama Tuhan Yesus. Demikian juga bukan Tuhan Yesus memeluk Nia aja, memeluk Kak Novi juga, memeluk Mama dan Papa dan semuanya Tuhan Yesus cinta. Oke.
mama papa di rumah, nanti gambarnya Kak Novi share di grup kelas masing-masing. Kalau sudah dikerjakan, Kak Novi tunggu ya hasilnya di grup kelas masing-masing. Grup kelas TK di Kak Nita, grup kelas balita di Kak Nela. Di situ nanti Kak Nela sama Kak Nita bisa lihat kreativitas adik-adik, nilai poin buat adik-adik sendiri. Kalau besok Natal tahun 2021 ini penilaiannya, wah ibadah online yang aktif yang ini loh, yang seringkali kirim gambar, seringkali kirim aktivitasnya. Oke, sampai di sini. Dan jangan lupa kalau adik-adik belum masuk ke grup kelas masing-masing, bisa hubungi Kak Nela di nomor HP ini atau Kak Nita di nomor HP ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan itu begitu sayang sama kita. Oke. Nah, ada salah satu cara yang menunjukkan kita juga sayang sama Tuhan nih, Kak. Caranya seperti apa? Salah satunya nih ya, Kak. Salah satunya. Oke, cara salah satunya yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, persembahan bisa diberikan kepada orang tua adik-adik, lalu orang tua akan memberikannya pada saat ibadah offline. Yang kedua, persembahan dapat diberikan melalui link di bawah ini. Nih, ada link. Oke. Yang ketiga, persembahan bisa diberikan melalui dompet digital seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan sebagainya. Yaitu bisa di-scan di atas, di iris code di atas ini. Oke, begitu Kakak. Terima kasih Kak Eriko. Oke Kak, kita sekarang mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. About deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Oh, think about deep, deep down. Down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita doa sama-sama ya. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, dengan sikap yang sopan. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi setiap kami, bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan sudah begitu mengasihi kami, Tuhan sudah begitu menyayangi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Tuhan ajarkan kami untuk kami dapat mensyukuri semua berkat Tuhan, baik itu berupa kesehatan,
yang sudah Tuhan beri bagi kami, baik berupa rejeki yang sudah Tuhan beri melalui orang tua kami. Tuhan berkati mama papa untuk pekerjaan mereka, di dalam mereka mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tuhan juga memberkati mereka, ajarkan mereka untuk menjadi orang tua yang mengajarkan anak-anaknya yang terbaik, mengajarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua supaya mereka boleh menjadi panutan terbaik bagi anak-anak mereka. Tuhan mengajari anak-anak juga untuk boleh menjadi anak-anak yang selalu bersyukur di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati untuk pendidikan anak-anak-Mu di masa sekarang ini Tuhan, di masa online ini. Tuhan berkati mereka semua untuk mereka boleh tetap semangat, untuk mereka boleh belajar dan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami, Tuhan berkati untuk pembangunan gereja kami, Tuhan berkati kehidupan setiap kami yang ada di sini, baik dari Bapak Pendeta beserta keluarga, para majelis beserta keluarga, aktivis, guru sekolah minggu, jemaat, simpatisan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajarkan kami untuk kami boleh selalu mengingat kasih Tuhan dan kami selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi ini, untuk para pemimpin bangsa kami yang mereka bekerja keras untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Beri mereka hikmat-Mu, ajarkan mereka untuk menjadi orang-orang yang hormat dan takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan setiap tugas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah boleh Tuhan beri bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini sebagai ungkapan syukur kami, boleh Tuhan berkati sehingga boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu di gereja GKI ini Tuhan. Tuhan, masih banyak lagi yang akan kami mohonkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tetapi kiranya Tuhan sendiri yang sudah lebih mengetahui akan segala isi hati kami. Berkati setiap kami Tuhan di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, mampukan kami, yakinkan kami bahwa kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Nah, adik-adik, terima kasih kalian sudah boleh beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, jangan lupa minggu depan kita akan ibadah lewat Zoom. Jadi kita bisa bertatap muka ya Kak, meskipun secara online tetap. Nah, nanti untuk linknya akan kita umumkan melalui grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin semua baik-baik ya. Izinkan kakak untuk memberikan informasi sedikit nih, bahwa hari Minggu besok kita akan sama-sama beribadah sekolah minggu. Tapi ada yang berbeda dengan ibadah kita hari Minggu besok. Minggu besok tanggal berapa sih ya? Tanggal berapa sih? Oh betul, tanggal 31 Januari. So hari Minggu besok tanggal 31 Januari kita akan beribadah bersama-sama, tapi kita akan online bareng-bareng melalui aplikasi Zoom.
Lewat aplikasi Zoom Meeting ini kita akan sama-sama melihat, kita bisa saling interaksi satu dengan yang lain, kita bisa saling melihat, oh si A sekarang kayak gini ya, oh si kakak itu kayak gini ya, gitu ya. Jadi kita bisa lebih mengerti, boleh bisa melihat satu dengan yang lain, kita juga boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, karena ibadahnya akan mulai jam 9, jadi adik-adik silahkan bergabung sebelum jam 9, jadi jam 9 kurang 10 mungkin adik-adik bisa bergabung dulu untuk kemudian saling menyapa satu dengan yang lain, ajak juga teman-temannya. Nah, adik-adik, link akan dibagikan melalui aplikasi WhatsApp group di kelas masing-masing. Buat kalau ada teman adik-adik yang belum bergabung dengan WhatsApp group, adik-adik nanti bisa tanya ke guru sekolah minggu yang adik-adik kenal ya. So, jangan sampai lupa, hari Minggu besok kita akan ibadah dengan Zoom Meeting. Buat mama, papa sekalian, kakak-kakak, tolong dibantu adik-adik agar kita bisa bersama-sama bersekolah minggu, beribadah bersama-sama, berinteraksi, berkomunikasi, menyapa satu dengan yang lain. Yuk kita mempersiapkan diri kita buat minggu depan, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.